Namaku Dani, sebut saja si bocah pemulung. Seperti panggilanku, aku tinggal di daerah pemukiman pemulung di daerah Ating, Jakarta Timur. Setiap hari aku mengais rejeki di kawasan Ating ini. Langkah demi langkah aku lewati demi sesuap nasi. Inilah pencarianku sehari-hari, mencari botol-botol bekas. Nyari aqua tuh, ngumpulin itu Neng buat sekolah, buat ntar sekolah kan harus beli baju. Bagi anak-anak di luar sana seusiaku, adalah waktunya untuk bermain bersama teman-teman sebayanya. Namun, karena faktor ekonomi keluargaku, aku rela mengorbankan masa-masa itu. Nyari aqua, ambil itu bawa keranjang, bawa gerobak, bawa keranjang. Nyari aqua di jalan-jalan itu Neng, tapi suka ada yang ngasih aja. Semuanya sih nyari, bapaknya, ibunya nyari semua. Itu dari pagi ya Bu? Dari jam Setiap orang mendambakan suasana yang penuh dengan keadilan, kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Suasana seperti itu juga menjadi harapan bagi bangsa Israel pada waktu mereka mengalami penderitaan. Hal ini tercatat dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 11, 13, dan 17. Mereka mengharapkan datangnya kerajaan Allah. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Dalam kitab Imamat 25 ayat 35 dan 55, umat Tuhan Israel dipanggil untuk mewujudkan hidup yang adil, damai, dan sejahtera, hidup mewujudkan kerajaan Allah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Karena kepadakulah orang Israel menjadi hamba, mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Berdasarkan kitab Keluaran 15 ayat 9 sampai 18 dan kitab Imamat ayat 35 sampai 55, catatlah hal-hal yang berhubungan dengan gambaran bangsa Israel tentang kerajaan Allah. Tulis di buku catatanmu.
Pewartaan kerajaan Allah oleh Yesus tercatat dalam Lukas 4 ayat 18-20. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Simak video di bawah ini. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Sebab kerajaan Allah, kendatipun berarti Allah dalam kerahimannya, juga merupakan kenyataan bagi manusia. Kerajaan Allah harus diwujud nyatakan dalam kehidupan manusia. Kerajaan tidak hanya tertuju pada sesuatu peristiwa yang akan terjadi dalam masa yang akan datang, melainkan diarahkan kepada Allah sendiri dan menjadi kenyataan dalam penyerahan itu sendiri, kalau manusia boleh bertemu dengan Allah. Apa pesan yang disampaikan dari kedua kutipan atau video di atas? Bandingkanlah kerajaan Allah yang dipahami oleh bangsa Israel dengan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Apakah situasi sekarang ini sudah menggambarkan datangnya kerajaan Allah? Mengapa? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga kerajaan Allah? Presentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas. Kata kerajaan Allah bukan berarti daerah kekuasaan Allah. Kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja. Paham kerajaan Allah yang hidup dalam masyarakat Yahudi pada masa Yesus, kerajaan Allah yang bersifat politis, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis, paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Ciri khas pewartaan Yesus adalah kerajaan Allah sebagai Raja Penyelamat dinyatakan akan terjadi dengan segera. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, dan karena itu merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus mengenai kerajaan Allah ditujukan kepada pertobatan manusia. Ia manggil orang supaya siap siaga menerima kerajaan Allah bila datang. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Untuk menjadi warga kerajaan Allah, kita perlu belajar dari sabda bahagia yang diwartakan Yesus, yaitu hidup bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Untuk itu kita harus rela melepaskan raja-raja yang lain seperti harta dan kehormatan, dan rela pula mempertaruhkan segala-galanya termasuk diri sendiri demi Yesus Sang Raja. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Hari